Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali seperti biasa pada sore hari ini masih di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kami kembali hadir menemani pemirsa di rumah jelang waktu berbuka puasa Anda di dalam program acara kita Hikmah Ramadan. Dan pemirsa di rumah seperti biasa pada sore hari ini sembari kita menunggu waktu berbuka puasa tiba, kita akan mendengarkan tausiah yang tentunya akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita yang sudah hadir di studio TVRI Jambi dengan pembahasan kita di sore ini terkait puasa dan pembinaan keluarga sakinah. Dan untuk membahas mengenai tema kita pada sore hari ini sudah hadir Al-Ustadz kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Madani MPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Puasanya bagaimana Ustaz? Lancar. Alhamdulillah lancar ya Ustaz ya. Mudah-mudahan insyaallah. Dan pemirsa di rumah sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz kita di sore hari ini, berikut kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang dibacakan oleh qari'ah kita Adiba Basyahsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan dari ayat suci Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang dibacakan oleh Qori'ah kita Adibah. Dan Masya Allah Ustadz, tadi sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Dan tentunya ayat ini sangat berkaitan erat dengan tema kita pada sore hari ini ya Ustadz ya, terkait puasa dan pembinaan keluarga sakinah. Nah, kalau kita berbicara mengenai keluarga sakinah, tentu ini adalah impian bagi seluruh umat muslim yang telah menikah ya Ustadz ya, untuk membangun sebuah rumah tangga. Lantas Ustadz, kalau kita boleh mengenal dan lebih tahu lebih dalam nih Ustadz ya, keluarga sakinah ini dikatakan ini keluarga yang seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, keluarga sakinah ini memang sebenarnya dambaan dari sesuai dengan petunjuk Al-Quran tentunya. Jadi saat ini memang ini yang terjadi banyak krisis sekarang, karena rontoknya sendi-sendi keluarga sakinah tersebut. Ini karena pengaruh dari luar tentunya. Oleh karena itu kita inginkan dalam puasa ini dapat membentuk ikatan keluarga sakinah pada kesempatan yang baik. Karena puasa merupakan salah satu sendi utama dalam Islam. Dan di samping 4 sendi yang lain yang sering disebut dengan rukun Islam. Secara khusus, puasa merupakan ibadah mahdah khusus ya, ibadah mahdah yang memiliki aneka hikmah terkait dengan kehidupan individu maupun sosial. Nah, sebagai suatu ibadah, puasa menuntut pelakunya untuk tunduk ya, taat dan patuh kepada Allah untuk mendapatkan pahala dan ridho darinya. Ini esensi dari puasa itu. Nah, puasa tidak hanya menjadi kewajiban yang harus ditunaikan untuk menghindari tuntutan dan beban berat di akhirat, akan tetapi puasa menjadi sarana dan sangat efektif untuk penyucian jiwa dan pengendali nafsu manusia dalam berinteraksi dengan sesama di muka bumi ini. Nah, puasa mengajarkan sikap untuk peduli dengan sesama, dimulai dari lingkup keluarganya dan masyarakat pada umumnya. Itu intinya. Jadi itu adalah esensi yang dari puasa berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah ini sendiri ya Ustadz ya. Nah, Ustadz, lantas kalau kita melihat Ustadz, bagaimana puasa ini bisa menjadikan suatu bahtera rumah tangga ini bisa termasuk ke dalam golongan keluarga yang sakinah Ustadz? Ya, dari segi bahasa, puasa berarti menahan atau mencegah. Menurut istilah, puasa berarti menahan diri untuk tidak makan dan minum serta yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Hakikat puasa adalah menahan seluruh keinginan manusia untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, dengan puasa inilah manusia diharapkan memiliki derajat yang tertinggi, yakni manusia yang bertakwa selalu bergairah untuk melakukan amal soleh dan menjauhi amal buruk. Puasa diharapkan mampu mengantarkan manusia memiliki kesalihan individu maupun kesalihan sosial. Nah, ini esensi puasa. Berikutnya, puasa merupakan ibadah ritual sekaligus sosial yang memiliki makna yang dalam. Puasa melatih seorang muslim untuk mengendalikan nafsunya dan menahan keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi puasa juga menguji kekuatan iman seseorang dalam membendung keinginan nafsu untuk bermaksiat kepada Tuhan. Nah, dengan puasa seorang diharapkan dilatih untuk membatasi dan mengendalikan nafsu terhadap makanan dan dorongan seksual yang biasanya
menjadi sebab terjadinya pelanggaran atau maksiat. Nah, puasa juga berfungsi sebagai wahana memupuk dan melatih rasa kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Selanjutnya, kesempurnaan puasa adalah bila seorang mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Orang yang berpuasa harus mengendalikan semua sikap dan perilaku sesuai gerak hatinya untuk selalu berada dalam jalur yang benar atau laku ma'ruf dan terhindar dari jalur yang sesat atau disebut laku mungkar. Inilah esensi puasa, yakni takwa yang harus diupayakan bagi seorang muslim. Jika tidak, puasanya hanya menjadi beban menanggung lapar dan dahaga saja. Masya Allah Ustadz ya, jadi bagaimana memang esensi di awal terkait puasa ini sendiri adalah takwa. Ya. Ini Ustadz ya. Ya. Nah lantas Ustadz kalau kita ke keluarga sakinahnya nih Ustadz, nah, bagaimana esensinya sendiri dari keluarga sakinah ini Ustadz? Ya, sebenarnya keluarga sakinah adalah wujud keluarga yang sangat didambakan bagi setiap orang yang bangun rumah tangga melalui perkawinan. Nah, perkawinan dalam syariat Islam ditempatkan pada posisi yang tinggi dan mulia. Karena Islam tidak hanya memandang perkawinan sebagai pengesahan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, atau hanya untuk memuaskan nafsu sesuai nafsu seksual seseorang, tetapi perkawinan memiliki arti dan tujuan yang luhur. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga sakinah, keluarga yang tenteram maksudnya, ya. Mawaddah, penuh cinta kasih, dan rahmah, penuh kerahmatan di antara anggota keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-anaknya. Itu esensi daripada keluarga sakinah itu. Selanjutnya, untuk menciptakan suatu keluarga sakinah dibutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar. Interaksi antar umat, semua elemen dalam keluarga merupakan proses yang harus dibangun dengan dasar ketulusan jiwa dan kesabaran. Nah, dua modal ini akan mudah dicapai ketika orang sedang berpuasa. Puasa yang intinya pengendalian nafsu menuntut seorang untuk bersabar dan membuang sifat marah sejauh-jauhnya sehingga hatinya semakin bersih. Jika tidak, puasa yang dilakukan akan sia-sia. Keluarga yang dibangun dengan penuh ketulusan dan kesabaran akan mempercepat proses tercapainya keluarga sakinah. Setiap permasalahan yang dihadapi dengan ketulusan dan kesabaran akan mudah diselesaikan. Kemudian momen puasa sering dijadikan sarana untuk memperkuat tali silaturahmi dan keluarga. Seluruh elemen keluarga setiap hari bisa berinteraksi, berdiskusi, berbagi rasa, dan berbagi kesenangan. Misalnya pada saat sahur bersama, buka bersama, dan sholat bersama, terutama ketika sholat tarawih. Nah, saat seperti ini sulit diperoleh di luar bulan puasa. Karena itulah puasa dan bulan puasa merupakan saat yang sangat efektif untuk membangun keluarga sehingga terwujud keluarga yang sakinah. Momen seperti ini harus dijadikan sebagai sarana dan entry point yang efektif untuk ditindaklanjuti pada waktu-waktu berikutnya. Iya, baik. Ustadz nanti disambung kembali Ustadz ya terkait bagaimana momentum puasa dan pembinaan keluarga sakinah ini sendiri. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Hikmah Ramadan pada sore hari ini, dan kita masih membahas mengenai puasa dan pembinaan keluarga sakinah bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Ahmad Madani, MPDI. Dan Ustadz tadi juga sudah dijelaskan bagaimana membagi esensi antara pengertian puasa, kemudian keluarga sakinah itu sendiri ya Ustadz ya. Masya Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia ya Ustadz ya. Lantas bagaimana kita harus memaknai momentum ini Ustadz untuk kita bisa membentuk dan menguatkan keluarga yang kita cintai ini bisa menjadi keluarga yang sakinah. Di dalam pendidikan esensinya contoh. Jadi kalau di bulan puasa ini sangat efektif. Dilarang makan. Memang semua tidak makan. Dilarang ngomong yang tidak keruan. Semua kan dianjurkan tidak bisa ngomong kalau tidak perlu. Nah ini dicontohkan langsung. Cuma di dalam pendidikan itu contoh sangat memegang peranan dalam pendidikan. Jadi percuma kalau ngomong banyak kalau tidak contohnya. Di dalam puasa ini dicontohkan. Tidak puasa memang dalam puasa tidak minum, semua tidak minum. Kemudian disiplin. Jam berapa harus sahur, jam berapa harus berbuka. Jadi contohkan oleh keluarga. Jadi bukan hanya ngomong. Jadi dalam puasanya efektif untuk menegakkan kedisiplinan. Jadi sesuai di dalam pendidikan itu contoh sangat menentukan. Bukan omongan banyak gitu kan. Ya. Jadi dilarang makan, semua memang tidak makan. Kemudian dilarang ngomong yang tidak perlu, ngomong sepenuhnya. Nah ini ini banyak dicontohkan gitu kan. Ini paling efektif dalam pendidikan. Masya Allah. Lantas Ustadz, kalau untuk contoh kita kebiasaan-kebiasaan ya Ustadz ya, yang senantiasa dulu dibangun oleh Nabi besar Muhammad SAW bersama sang istrinya dalam rangka membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah, apa yang bisa kita contohkan ya Ustadz? Ya dari menahan puasa, menahan makan di dalam siang hari puasa, menahan minum, termasuk berbicara yang tidak perlu. Nah di sini jadi praktis dalam puasa itu ini langsung kita praktekkan secara efektif. Memang pendidikan yang paling di dalam puasa inilah sangat yang paling efektif. Karena bukan hanya omongan-omongan, tapi langsung dicontohkan. Nah ini sangat terasa di dalam puasa. Nah, boleh ngomong seperlunya, dianjurkan beramal. Yang paling efektif itu mengaji pada siang hari dan malam hari. Masya Allah, Ustadz, kalau kita melihat ke ciri-ciri keluarga sakinah nih Ustadz ya, ini ciri-ciri yang dikategorikan sebagai keluarga sakinah ini memiliki ciri apa sih Ustadz? Keluarga sakinah itu orangnya santun. Kemudian dalam keluarga itu jarang terdengar pertengkaran. Ya. Kemudian keluarganya adem. Jarang terjadi cekcok. Pokoknya jarang ada keributan dalam keluarga itu. Semuanya begitu berjalan dengan enak gitu kan. Pokoknya jaranglah kita dengar suatu pertengkaran keluarga itu. Nah ini dalam puasa ini efektif sekali untuk menerapkan apa artinya keluarga sakinah itu, bagaimana seharusnya. Nah ini disikapi dalam waktu puasa ini. Ini bukan hanya ngomongan, tapi memang bukti mengurangi misalnya tidak perlu. Itu paling penting. Keluarga sakinah ya Ustadz ya. Lantas Ustadz, apakah setiap kita yang membangun rumah tangga Ustadz pasti bisa untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah Ustadz? Pasti bisa, selama kita mencontoh ke keluarga Nabi. Kalau keluarga Nabi itu kan hidup sederhana, kemudian tidak ada perbedaan. Misalnya ini untuk bapakmu, ini untuk ini, tidak. Sama-sama rata, sama rasa gitu kan. Dan kemudian tidak perlu bicara kalau tidak perlu. Nah, jadi di dalam puasa ini sudah dicontohkan. Kenapa? Bicara yang tidak perlu dapat mengurangi pahala puasa. Nah, itu poinnya itu. Karena itu secara otomatis kita langsung terdidik. Dia juga baca Al-Quran.
selain daripada menghalangi bicara yang tidak perlu, juga menambah poin puasa itu sendiri. Kita kan dianjurkan baca Quran. Dengan orang membaca Quran, pasti omongan-omongan yang tidak perlu kan tidak akan dapat masuk gitu kan. Ya, tadi menarik nih Ustadz ya. Tadi Ustadz sempat mengatakan bahwa keluarga sakinah ini adalah keluarga yang tentram, gitu ya Ustadz. Tentram. Ya. Nah, lantas ketentraman ini Ustadz, bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan ketentraman di dalam sebuah keluarga yang benar-benar sehingga menjadi keluarga yang bahagia gini Ustadz ya? Karena mencari ketentraman ini kan ada keluarga-keluarga yang memang sulit sekali Ustadz. Ya, ini dicontohkan. Di puasa kan jangan bicara kalau tidak perlu, otomatis bicara yang tidak perlu tidak dilakukan. Nah kemudian di dalam puasa, contoh, kalau tiap hari ngomel, tidak akan efektif. Tapi dengan diadakannya contoh, ngomong dikurangi, perbanyak ngaji Quran misalnya, ini otomatis akan terbentuk. Nah, dan di dalam puasa kan disebutkan itu, jangan marah-marah. Nanti puasa juga akan sia-sia. Otomatis orangnya akan tertahan. Dan kalau sudah orang tua sudah tertahan, pokoknya di dalam puasa itu otomatis terhenti, marahnya kurang gitu ya. Kemudian contoh yang baik. Oleh karena itu maka dianjurkan dalam puasa ini, pertama, kurangi bicara yang tidak perlu. Yang kedua, biasakan mengkaji Al-Quran. Nah, yang ketiga, kurangi bicara yang tidak perlu untuk menghindarkan pertengkaran. Nah, ini dalam puasa kan langsung dicontohkan. Sebenarnya dalam pendidikan itu, bila contoh sudah dilakukan, akan mudah untuk diikuti oleh seisi rumah itu. Intinya memberikan contoh dulu ya Ustadz ya. Dulu, ya. Jadi akan mudah juga diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ustadz ya. Kalau ngoceh banyak-banyak, oh kamu harus baik, berapa perlu. Kurangnya jangan ngomong gitu kan. Nah, jadi anak-anak yang melihat, oh iya ya, kok bapak juga kurang marah ya, gitu aja. Ustadz, kalau untuk keluarga sakinah nih Ustadz ya, lantas apa yang Allah janjikan bagi umat muslim yang telah membangun bahtera rumah tangganya, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Ustadz? Iya, keluarga sakinah akan terbentuk bila di rumah itu salatnya terjaga, kemudian amal ibadah ditambah dalam puasa ini, maka dianjurkan baca Al-Quran ini. Itu otomatis itu. Kalau kita sudah membiasakan baca Quran, akan mengurangi bicara yang tidak perlu. Yang kedua, otomatis akan memberikan ketenangan dalam seluruh keluarga. Itulah hikmah, salah satu hikmah Al-Quran dalam puasa. Untuk itu dicontohkan. Jangan hanya nyuruh, ngaji, tidak perlu. Kalau bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran, anak-anak akan lihat contoh. Nah, jangan hanya perintah gitu. Nah, di bulan puasa lah langsung dicontohkan yang baik, bicara dikurangi yang tidak perlu. Jadi kalau anak-anak sudah melihat contoh, dia lebih gampang ketimbang marah-marah, perintah gitu ya. Nah, itulah. Oke, lantas Ustadz, bagaimana sih seharusnya sikap yang baik nih Ustadz? Ini kan di bulan puasa ya Ustadz ya. Bagaimana seharusnya istri melayani suaminya di bulan puasa ini, dan begitupun sebaliknya suaminya juga melayani istrinya ketika di bulan puasa ini Ustadz. Makanya dalam puasa ini dia kita bonus, senyum pun berpahala, kurangi bicara. Nah, jadi banyak nilai tambah di dalam di pelayani yang baik seorang istri kepada suaminya, itu sudah merupakan pahala. Ya. Kamu bapak mencontohkan bagaimana sikap terhadap anaknya, itu merupakan bonus dari puasa itu sendiri. Selain kita sudah berpahala, tambah lagi bonus dari bersikap yang baik. Jadi harus sering-sering senyum nih Ustadz ya. Senyum kan berpahala. Ya.
Jadi agar berpahala juga ya Ustadz ya. Iya. Oke. Nah Ustadz, terkait bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini ya Ustadz ya. Lantas Ustadz, bagaimana Ustadz untuk keluarga-keluarga yang barangkali ini sering mengalami pertengkaran ya Ustadz ya. Bagaimana seharusnya di dalam Islam melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang dialami oleh dua orang ini Ustadz? Pertama, orang tua menahan diri. Bapak ibu yang barangkali senang bertengkar kurangi puasa ini. Jadi anak-anak kalau sudah melihat contoh itu kan, wah bapak sudah akur ya, gitu kan. Lihat dia. Nah kemudian usahakan baca Quran. Kalau sudah bapak ibu sering membaca Quran, anak-anak lebih gampang mencontoh. Bukan hanya pemerintah, baca Quran yang keji-keji. Ya perlu juga, tapi contohnya sangat ini. Dicontohkan dulu keji Quran. Kalau bapak dan ibu sudah membaca Quran, pasti anak-anaknya gampang. Kan sudah ada contohnya. Kalau hanya perintah, akan sulit ya. Tapi di dalam keluarga itu, yang paling penting itu contoh. Nah, karena itu di dalam puasa, contoh ini sudah langsung kurangi ngomong tidak perlu. Nah, dengan gaji Quran gitu kan. Itu sebenarnya efektif disebut dengan momentum pendidikan puasa ini sebenarnya. Karena langsung dipraktekkan. Ya, bukan hanya pemerintah gitu. Anak-anak ini perlu contoh. Gitu. Jadi momentum pendidikan ya Ustadz pendidikan, ya. Ini sebuah kata kunci yang menarik nih Ustadz ya. Bagaimana pembinaan keluarga sakinah dan menjadikan puasa sebagai momentum pendidikannya ya Ustadz ya. Baik Ustadz, nanti kita sambung kembali ya Ustadz ya, tausiah yang akan disampaikan, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hikmah Ramadan masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Hikmah Ramadan pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait puasa dan pembinaan keluarga sakinah bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Ahmad Madani MPDI. Dan tentunya Ustadz tadi sudah disampaikan Ustadz ya, bagaimana menjadikan bulan puasa ini sebagai momentum pendidikan ya Ustadz ya, untuk bisa membentuk keluarga sakinah itu sendiri. Lantas Ustadz, dalam proses membina keluarga sakinah ini Ustadz, kita harus mulainya dari mana dulu nih Ustadz? Apa setelah dari ijab kabul ini kan ya Ustadz ya, ini kan masih sepasang manusia yang baru disatukan nih Ustadz ya. Lantas bagaimana kita memulainya Ustadz? Jadi memang dimulai dari ijab kabul sebenarnya. Sedangkan langsung didoakan. Nah, momen puasa ini bagi yang keluarga baru kesempatan beramal gitu kan. Biasanya berbuka sendiri, sudah berjemaah. Dan berbuka berjemaah itu sudah dapat bonus itu. Pertama dari dia berkeluarga sudah dapat bonus. Kedua berbuka bersama juga dapat bonus. Jadi pahala yang berlipat-lipat. Makanya dianjurkan baca Quran itu, suami, istri, anak-anak. Kalau bapak dan ibunya baca Quran, anak-anaknya kan lebih gampang ikut. Nah, bagi suami istri ini harus dipaksakan puasa ini kalau bisa, karena ini inti dari puasa itu baca Quran itu sebenarnya. Kalau sudah bisa sering melepaskan Al-Quran, insya Allah ketenangan akan menyusul. Makanya orang mengatakan puasa ini adalah bulannya Al-Quran. Targetkan minimal 1 kali khotam dalam sebulan puasa. Nah, ini perasaan senang itu akan menyusul otomatis itu. Ya, memang awalnya agak berat ya, belum jarang baca Quran misalnya. Nah, mulailah bulan puasa ini. Insyaallah ketenangan akan menyusul dan pasti membias ke dalam keluarga yang kita kenal dengan surga sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah. Ustadz, apakah setiap keluarga yang sudah dikatakan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini keluarga yang memang tidak pernah mengalami sebuah permasalahan, Ustadz? Masalah pasti ada. Tapi biasanya orang-orang yang sudah punya landasan
yang kuat, tidak gampang mencairnya itu. Jadi dalam rumah tangga itu biasa ada percekcok segala macam, tapi biasanya tidak akan lama itu. Kenapa? Masing-masing sudah bisa mengendalikan diri. Ya. Dia kan dalam rumah tangga itu kalau tidak ada pihak yang mau mengalah, jadi berpanjangan. Tapi kalau satu sudah merasa sejuk hatinya, tindakan dari yang lain ini. Ya. Nah inilah, insya Allah momentum puasa ini kita buatkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu usahakan baca Quran ini. Belum bisa belajar pada bulan puasa ini. Itulah intinya. Ya. Nah, jadi memang puasa itu bulannya Al-Quran. Lantas Ustadz, bagaimana memang baik dari sosok suami ataupun sosok istri Ustadz yang bisa memaknai momentum puasa ini Ustadz untuk bisa sama-sama mengintrospeksi diri agar keluarga sakinah ini terbentuk begitu Ustadz? Itu otomatis. Kenapa? Puasa mengurangi bicara yang tidak perlu. Banyak bicara, walau puasanya dikurangi kan itu. Otomatis dia berdiam diri. Yang kedua, melatih diri membaca Quran. Kalau sudah bisa membaca Quran, insya Allah hatinya menjadi dingin, rumah tangganya menjadi tenang. Nah, oleh karena itu bulannya pendidikan sebenarnya puasa ini. Kenapa terdidik? Dimulai dari awal, banyak bicara dapat mengurangi pahala puasa. Nah, jadi orang sudah semakin dikit bicara, itu akan terbentuk. Dapat bonus itu kan. Nah, maka dia latihlah diri dengan membaca Al-Quran. Tidak tahu belajar pada bulan puasa ini. Yang kurang lancar, latihannya di bulan puasa ini. Ini membentuk pendidikan untuk menuju rumah tangga yang sakinah. Dia harus dilatih. Tidak dengan sendirinya dia datang itu. Ya. Jadi dia diusahakan oleh keluarga. Apalagi keluarga yang baru. Insya Allah ya. Baik Ustadz, keluarga sakinah ini kan adalah sebuah ladang ya Ustadz ya. Ladang mencari pahala sebanyak-banyaknya di dalam keluarga untuk menuju surga. Apalagi sosok dari istri, memang ladang pahalanya itu adalah suami ya Ustadz ya. Nah lantas Ustadz, bagaimana sih untuk membentuk keluarga sakinah ini sendiri? Terkadang antara satu sama lain memang seperti yang Ustadz sampaikan tadi, berat menahan egonya masing-masing nih Ustadz ya. Sehingga tidak ada yang mau mengalah dan sering kalilah terjadi keributan. Nah, ini harusnya seperti apa kita menyikapi diri kita sendiri Ustaz? Insya Allah dalam puasa ini itu dapat dilakukan. Jadi seorang akan menahan, istri akan mohon bicara, suami juga menahan bicara gitu kan. Nah, kenapa? Banyak bicara mengurangi pahala. Nah, ini kan momen yang baik untuk pendidikan puasa ini sebenarnya. Nah, karena itu saya yakin kalau masing-masing pihak sudah mengurangi egonya, dia akan terbentuk dengan otomatis itu. Keluarga sakinah. Mereka akan ribut kalau masing-masing tidak mau ngalah. Tapi dengan hadirnya puasa, kita yakin ya hati akan menjadi dingin. Nah, karena itu sekali lagi Al-Quran obatnya. Ya, hati baca Quran, otomatis itu. Jadi keluarga sakinah itu ya harus diupayakan. Bukan jadi dengan sendiri, tidak. Nah, dibuatlah momentum untuk latihan sekaligus latihan kepribadian. Insya Allah dengan berbuka bersama, sahur bersama, itu akan terbentuk. Insya Allah. Lantas Ustadz, apa ganjaran-ganjaran yang akan Allah berikan ketika kita memang setelah menjalin sebuah rumah tangga, kemudian menjadikan rumah tangga kita itu sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah Ustadz? Iya. Di bulan puasa ini ladangnya pahala. Jadi semua amal itu dilipat gandakan pahalanya. Beda dengan beberapa bulan yang lain. Inilah kesempatannya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita paksakan, lama-lama jadi biasa. Dan itu akan terasa nanti. Ya. Dari menahan dengan omongan, saya lagi puasa gitu. Otomatis itu terbentuk.
Jadi nanti secara seiring sejalan ya Ustadz ya, Iya. akan terbentuk dengan sendirinya ya Ustadz ya. Insya Allah. Namun Ustadz, apakah setiap kita ya Ustadz ya, terkadang memang harus betul-betul menyadari nih Ustadz ya, Iya. bagaimana peran kita sebagai seorang suami dan peran kita sebagai seorang istri ya Ustadz ya. Karena kan seringkali kita tidak memahami posisi kita nih Ustadz, Iya. sehingga memang keluarga sakinah ini sulit terbentuk. Nah, kita menyikapi ini seperti apa Ustadz? Ya makanya dalam puasa ini menahan diri. Kalau sudah masing-masing dapat menahan diri, otomatis itu terbentuk. Menahan omongan suami, istri. Nah ini kan dilatih. Maka saya katakan latihan dengan membaca Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah ya Ustadz ya. Pada intinya kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian juga Iya. membaca Al-Quran itu sendiri ya Ustadz ya. Baik Ustadz, tentunya terima kasih banyak atas tausiah yang disampaikan pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua dan seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada bisa menjadikan momentum puasa ini untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan pemirsa di rumah tentunya terus saksikan Hikmah Ramadan setiap bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di TVRI Jambi dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.